Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Ini di sesi kedua ya, kita lanjutkan ya. Yang masih hadir tetap semangat ya, udah nyiapin kopi tentu malam ini. Yang nonton rekamannya di YouTube, saya nggak tahu Bapak Ibu nontonnya jam berapa ini. Ya, kalau sempat nonton pagi-pagi, oke syukurlah. Tapi selamat Bapak Ibu yang malam ini masih gabung ya. Kita akan masuk ke sesi kedua nih, 10 menit kedua. Ini mau ngomongin apa? Tadi kan sudah tahu ya bahwa kami menawarkan konsep prosumen di mana kalau Bapak Ibu tertarik menjalankan konsep prosumen ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan pembagian has apa namanya mendapatkan bagi hasil. Aduh, ini masih belepotan nih ya. Oke, jadi informasi ini untuk siapa gitu? Kenapa harus ikutan webinar ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu sama yang mengundang dijanjikan apa gitu. Oke, Bapak Ibu yang masih nekat ya hadir di webinar kali ini, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, kita start with why ya. Oke, kenapa gitu? Ngapain kita harus hadir di webinar ini? Ngapain kita harus menonton rekaman webinar ini? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jika nih ada yang belum punya penghasilan, nih, mungkin ada adik-adik mahasiswi, mahasiswa masih menggantungkan kondisi keuangannya kepada orang tua, nah, boleh nih menjalankan prosumen ya. Kenapa? Karena kan di sini konsepnya sederhana, ya cuman memindahkan jajan doang biasa di toko A, toko I, toko M dan lain-lain. Ini pindahkan aja gitu mau beli apa sih? Beli kopi, beli sabun, beli odol kan cuma pindah saja. Jadi kalaupun yang belum punya penghasilan bisa kok gitu untuk ngikutin program prosumen. Tetapi akhirnya kita bisa punya penghasilan. Dari mana? Dari bagi hasil. Dari toko prosumen yang nanti kita akan pilih ya. Kemudian siapa lagi nih yang cocok ya? Anda yang punya penghasilan pas-pasan. Karena desakan kebutuhan, mungkin kita butuh uang lebih banyak dari apa yang kita terima dari kantor atau dari perusahaan tempat kita bekerja. Bisa-bisa. Kenapa? Karena kan cuma mengalihkan belanja. Cuma pindah belanja aja. Kerjanya tetap jalan begitu ya. Jadi jangan ragu lah kalau Bapak Ibu masih belum punya penghasilan, penghasilan pas-pasan, ikut aja. Nggak masalah ya gitu. Atau misalnya sudah punya penghasilan tapi masih punya utang. Nah, mohon maaf, kadang kita kan karena desakan kebutuhan, beli motor, kredit, ya kan. Karena kalau nunggu punya uang cash, kapan ngumpulnya? Punya uang, beli makanan, sehari-hari habis ya. Seperti itu. Akhirnya punya utang, cicilan motor nggak selesai-selesai, rumah masih ngontrak, ya. Atau sudah tidak punya utang, tapi belum punya dana darurat. Darurat itu ya kadang kita mungkin, ya kita tidak pernah tahu ya. Kita sih memang berdoa berharap sehat terus. Tapi kadang-kadang kita juga sakit, anak-anak sakit, istri keluarga sakit, kita perlu dana darurat. Sementara kalau kita hitung-hitung nih, gaji kita mungkin tidak cukup. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya Bapak Ibu, tetapi kita boleh untuk mempersiapkan ya sedia payung sebelum hujan. Itu kan sudah sering lah kita ini jadi motivasi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini fotonya bagus nih. Butuh dana untuk pendidikan anak. Ini saya banget nih Bapak Ibu. Jadi saya ini sekarang usia 50 tahun ya. Saya PNS di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, 10 tahun yang akan datang saya akan pensiun, tapi di saat itu anak-anak saya sedang butuh uang untuk sekolah ya, kuliah. Sementara gaji akan berkurang jauh dari apa yang saya terima saat ini. Nah, bagi saya ini sesuatu hal yang perlu dipersiapkan ya, butuh dana untuk pendidikan anak. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah punya kondisi yang sama dengan saya atau tidak, saya nggak tahu. Berikutnya, saya juga pengen banget nih Bapak Ibu untuk naik haji, tapi belum ada uangnya. Gitu, pengennya sih ikut haji yang apa namanya ya, yang langsung berangkat gitu, walaupun ratusan juta karena punya uang, jadi nggak perlu ngantri gitu. Kan enak ya kita bisa naik haji tanpa antri karena kita punya uang.
ya, atau ingin sedekah membantu saudara yang membutuhkan dana untuk pendidikan, ya. Sekarang ini sedang ada musibah di Sumatera, ya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingin bantu, tapi untuk kebutuhan kita sendiri masih kurang, ya. Butuh dana untuk ibadah, Bapak Ibu. Nah, atau mungkin kita pengen dong seumur umur hidup ya pengenlah jalan-jalan ke negeri orang gitu. Kalau ke Malaysia pelan-pelan, gitu. Singapura, Thailand naik ke atas ke China, bisa ke Jepang. Gitu. Ini fotonya di mana nih? Paris ya, mungkin pengen ke Paris. Kan nggak masalah kalau memang kita punya uang gitu. Kalau memang ternyata saat ini uang yang kita dapatkan dari penghasilan bulanan nggak cukup, bisa Bapak Ibu menjalankan program prosumen ini sampai kemudian kita mendapatkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tidak salah, nggak masalah saya kira. Ini sah-sah saja. Kenapa orang lain bisa, kita tidak? Kan waktu yang diberikan oleh Allah untuk setiap orang sama 24 jam. Kenapa ada orang lain yang bisa kaya sementara kita enggak gitu ya. Itu. Jadi, nah atau ini nih, butuh dana untuk persiapan pensiun. Jadi ketika kita pensiun kan kebutuhan tetap ada ya, kita masih harus tetap makan, kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus healing lah jalan-jalan untuk mengisi waktu ya dengan yang bermanfaat gitu. Ya sementara mungkin dana yang atau harga-harga 10 tahun yang akan datang ketika seperti saya ini memasuki masa pensiun, bisa jadi harganya sudah berapa kali lipat. Saya masih ingat dulu itu waktu tahun berapa ya, tahun 80-an saya masih SD. Beli bakso itu kan semangkok cuma 50 perak, ya. Naik 100, 2,5. Sekarang beli bakso setidaknya ya 15.000, 20.000, berapa kali lipat gitu. Artinya kita memang harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Ya. Nah, karena kita juga punya keluarga, anak-anak, tentu kita ingin memberikan warisan yang terbaik buat anak-anak kita, ya, anak cucu kita. Bisa dengan program konsumen, bisa Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa alasan ya. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu punya alasan yang sama dengan yang kami sampaikan di sini atau tidak. Saya mah sudah punya uang banyak, tidak perlu lagi ikut-ikutan prosumen, tidak masalah. Seperti itu. Jadi kami hanya memberikan informasi bahwa ada satu konsep yang bisa mengatasi kondisi ekonomi keuangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang belum atau adik-adik yang belum punya pekerjaan tetap, Bapak Ibu teman-teman yang sudah punya pekerjaan tetap tapi tadi masih punya utang, belum punya dana darurat dan lain-lain ya. Atau Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan dana pendidikan yang terbaik buat anak-anak dan cucu kita. Bisa dengan program prosumen ya, Bapak Ibu. Atau ini nih, ingin memiliki bisnis sendiri. Mungkin Bapak Ibu udah capek ya. Udah capek kerja sama orang. Aduh, pengenlah kerja sendiri biar nggak usah disuruh-suruh gitu. Kayak saya di usia 50 tahun ini kan udah nggak pengen disuruh-suruh orang gitu. Jadi bos enggak gitu, tapi udah nggak pengen disuruh-suruh orang. Ya boleh dong memiliki bisnis sendiri. Ya, betul. Prosumen bisa ya, bisa kita jadikan sebagai salah satu sarana gitu. Bapak Ibu, di webinar ini kami tidak ingin berdebat atau berdiskusi panjang lebar, jadi kami hanya mau menyampaikan informasi. Ketika Bapak Ibu mendengar, hadir di sini, dan mungkin Bapak Ibu ada yang berkesempatan menonton rekamannya melalui YouTube, kemudian setuju, silahkan. Kami tidak mau berdebat karena masing-masing orang kan punya pilihan mau mengikuti program apa. Yang penting nanti ketika memang Bapak Ibu bergabung bersama kami, Bapak Ibu mendapatkan informasi yang benar ya. Kemudian dibimbing step by step bagaimana caranya agar program prosumen yang kita jalankan nanti itu berakhir dengan kesuksesan. Begitu ya. Jadi ini hanyalah sebuah pilihan solusi Bapak Ibu ya. Hanya sebuah pilihan solusi. Selanjutnya terserah Bapak Ibu mau berlanjut bekerja sama dengan kami atau tidak ya. Nah, ini sudah sampai di akhir sesi kedua ya Bapak Ibu. Oke, yang mau minum minum dulu, yang mau ke toilet dulu ya. Kita apa? Stop dulu nih rekamannya supaya nanti Bapak Ibu yang wah
videonya kepanjangan nih, males bacanya atau males dengerinnya ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk sesi kedua ya. Nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Oke, terima kasih.